Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai rekonsiliasi fiskal. Ya. Jadi langsung aja, di sini ada pengertiannya. Pengertian rekonsiliasi fiskal yaitu penyesuaian antara laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan dengan laba rugi menurut fiskal atau pajak. Jadi menyesuaikan laba rugi yang ada di komersial dengan fiskalnya. Jadi ada perbedaan antara fiskal dengan komersialnya. Jadi harus disesuaikan mana yang diakui fiskal, mana yang tidak. Karena terkadang ada biaya yang dimasukkan terus sama perusahaan karena itu kan merupakan pengeluaran perusahaan, tapi ternyata tidak diakui sama fiskal gitu. Jadi harus disesuaikan peraturannya agar mendapatkan pajak yang sesuai menurut fiskal atau menurut pajak. Ini penyebabnya ada perbedaan antara peraturan SAK dengan peraturan perpajakan. Nah, jadi peraturan antara SAK sistem akuntansi dengan perpajakan itu berbeda. Contohnya kayak pengaturan dalam perhitungan penyusutan atau amortisasi dan sebagainya itu berbeda antara SAK dengan perpajakan. Kemudian adanya penghasilan yang bukan objek pajak atau telah dikenakan PPh final. Contohnya kayak yang sudah dikenakan PPh final itu kan ada bunga, kemudian bunga deposito dan sebagainya. Nah, itu sama komersial dimasukkan sebagai penghasilan, padahal dia sudah dikenakan pajak, jadi tidak diakui lagi sama fiskal. Gitu. Jadi harus dikeluarkan dalam perhitungan laporan laba rugi. Gitu. Kemudian adanya kompensasi kerugian fiskal dan adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Bisa aja yang seharusnya dikeluarkan berbeda dengan yang diterima gitu, atau mungkin karena hubungan keluarga jadi biaya yang sesuai jadi dilebih-lebihkan untuk menambah biaya sehingga mengurangi laba atau mengurangi pajak seperti itu dan sebagainya ya. Nah, ini perbedaan laporan, yaitu terdiri dari beda waktu. Ini perbedaan peraturan antara SAK dengan peraturan pajak. Nah, gitu. Ini contohnya terdiri dari beda waktu sama beda tetap. Nah, beda waktu dan beda tetap. Jadi beda waktu itu maksudnya di sini perbedaan metode perhitungan pendapatan dan atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal. Contohnya biaya penyusutan, amortisasi gitu kan. Kemudian biaya kayak sejenis sewa dibayar di muka gitu, kemudian asuransi dibayar di muka. Itu kenapa bisa disebut beda waktu? Di sini kan berbeda metode perhitungan ya. Jadi biaya penyusutan antara perhitungan penyusutan antara komersial sama pajak itu berbeda. Kalau penyusutan komersial itu kan biasanya dikurangi sama nilai sisa, jadi harga perolehan dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi umur ekonomis untuk metode garis lurus. Kemudian kalau misalkan metode penyusutan dan sebagainya kan seperti itu ya, dikurangi nilai sisa. Nah, kalau di fiskal atau di pajak itu tidak dikurangi dengan nilai sisa dan ada tarifnya gitu. Jadi kalau misalkan masa umur ekonomisnya 1-5 tahun, tarifnya berapa. Jadi langsung aja kalau di pajak itu harga perolehan langsung dikurangi dengan tarif perhitungannya, tarif perhitungan penyusutan yang disesuaikan dengan tahun manfaatnya, seperti itu. Nah, penilaian persediaan juga sama. Ini metode perhitungan yang diakui sama fiskal paling cuma FIFO sama average, tapi kalau LIFO itu tidak diakui gitu ya. Jadi berbeda. Kalau misalkan di komersialnya itu perhitungan penyusutannya dikurangi dengan nilai residu, maka harus dihitung kembali pada saat rekonsiliasi fiskal gitu ya. Jadi mana yang sebenarnya penyusutan yang sebenarnya dan yang bukan menurut fiskal. Selanjutnya beda tetap.
Di sini timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan atau biaya antara komersial dan fiskal. Di sini timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan atau biaya. Di sini contohnya sanksi administrasi. Biasanya kalau di komersial itu biaya atau beban sanksi administrasi itu kan menjadi pengeluaran perusahaan, makanya diperhitungkan di laporan laba ruginya beban sanksi atau biaya administrasi, sanksi administrasi. Tapi ternyata di fiskal itu tidak diakui. Kenapa? Karena biasanya beban sanksi administrasi ini disebabkan karena kelalaian perusahaan, jadi tidak diakui sama fiskal. Nah, makanya kalau di laporan laba rugi komersial itu ada sanksi administrasi, ada biaya sanksi, maka itu harus dikeluarkan, harus ditiadakan dalam laporan laba rugi gitu dan sebagainya ya. Oke, sebenarnya lebih jelas nanti kalau ada contohnya atau list-listnya gitu, mana yang biaya tidak diakui dan tidak. Kalau biaya tetap ini gampang ya, yang penting kita paham dan hafal mana yang diakui sama fiskal dan tidak. Tapi kalau untuk beda waktu ini harus kita, selain hafal metode yang diakui, kita harus menghitung kembali penyusutan yang sesuai sama fiskal atau tidak gitu. Sama penilaian presiden juga kita harus menghitung kembali kalau memang tidak sesuai sama fiskalnya. Dan di sini teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, ini kata-katanya agak ini ya. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Gitu. Jadi kan dalam laporan laba rugi, contohnya kayak penghasilan deposito atau penghasilan bunga, itu kan pasti menambah laba, karena penghasilan itu kan menambah laba. Tetapi sama fiskal itu tidak diakui. Contohnya tadi kan penghasilan bunga, itu kan tidak diakui sama fiskal, maka harus dikurangkan sejumlah penghasilan tersebut. Nah, jadi penghasilannya itu harus dihilangkan lah gitu dari laporan laba rugi, dan otomatis akan mengurangi laba menurut akuntansi gitu. Kemudian, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, nah rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba. Nah, misalkan kayak penghasilan sewa mesin, nah sama perusahaan tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Nah, otomatis sama fiskal kan masih diakui untuk penghasilan mesin, walaupun sudah dikenakan PPh 23, nanti pajaknya itu akan menjadi kredit pajak. Nah, penghasilannya itu harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, yang artinya akan menambah laba karena sifatnya penghasilan adalah menambah, seperti itu ya. Untuk biaya, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan, tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba. Nah, ini lihat, biaya itu sifatnya mengurangi laba ya. Nah, di laporan laba rugi itu ada biaya, contohnya kayak sanksi administrasi, itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Itu kan otomatis akan mengurangi laba ya. Nah, ternyata sanksi administrasi itu dikeluarkan, otomatis pengeluarannya berkurang. Nah, kalau pengeluarannya berkurang, yang nantinya akan menambah laba menurut akuntansi, seperti itu. Ya, jadi kalau pengeluarannya berkurang akan menambah laba. Lanjut, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba. Nah, jadi misalkan kayak sama perusahaan itu biaya